Halo, kembali lagi di channel Ogi Depata AK Nada App Solution. Kali ini saya akan mencoba langkah pertama menjaga keamanan router. Jadi kalau teman-teman memiliki router, baik itu di rumah ataupun di kantor, dan teman-teman sebagai teknisi networkingnya, maka teman-teman wajib mengetahui atau wajib menjaga keamanan router itu sendiri. Jadi saya akan memberikan langkah pertama menjaga keamanan router. Jadi yang pertama buka Winbox, lalu connect. Ya. Nah, langkah pertama yaitu kita masuk ke IP service. Nah, di sini ya teman-teman akan melihat name dan port. Jadi ada beberapa service yang jalan yang sebenarnya beberapa ini tidak kita butuhkan. Nah, ini yang rentan bahaya nantinya jika diketahui oleh orang luar jaringan kita. Jadi biar service ini tidak menjadi lubang atau backdoor bagi para hacker atau para orang-orang iseng, maka lebih baik kita disable saja. Ya, ini langkah pertama menjaga keamanan jaringan mikrotik atau router kita. Jadi kita disable yang tidak perlu. Jadi yang kita perlukan adalah untuk akses Winbox dan akses via browser www. Jadi kita disable yang selain 2 ID. Oke, lalu yang kedua sama dari IP service kita bisa mengamankan produk kita melalui available form. Jadi contohnya misalnya SSH ini kita enable dulu. Nah, misalnya SSH ini kan ada mengabdikan service yang bisa diakses dari luar jaringan kita. Jadi biar hanya untuk jaringan kita saja, kita bisa set IP address yang diperbolehkan mengakses jaringan kita saja. Kalau misalnya bukan dari IP ini, dia akan di block atau di stop, tidak bisa mengakses. Ya, seperti itu. Tinggal tekan OK. Nah, jadi nanti hanya IP address yang kita set saja yang bisa mengakses jaringan mikrotik kita. Oke, lalu yang ketiga, ubah portnya. Nah, bagi seorang yang sudah awam dengan jaringan, port 22, port seperti ini mudah ditebak bagi mereka, dan tentu saja ini merupakan celah keamanan bagi jaringan kita. Maka rubahlah portnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan yang keempat yaitu manajemen user. Jadi beberapa dari kita biasanya lalai dalam memberi hak akses pada seseorang untuk mengakses mikrotik kita. Jadi kita harus memanajemen usernya melalui menu sistem,
user, lalu pilih tab group. Oke. Nanti teman-teman bisa membuat grup baru di sini. Jadi teman-teman dengan plus, nah buat grup, nama grup terbaru, contohnya teknisi. Beri dia hak akses, bisa melakukan apa saja. Misalnya dia bisa ini, reboot, write, test, ya, bisa buka telnet, bisa akses Winbox, lalu webnya, ya seperti itu, lalu apply. Oke. Nah, dengan begini kita bisa menggrupkan user kita, apa-apa saja yang bisa dia akses. Lalu setelah kita buat grup, kita buat usernya. Pastikan nama teknisi. Grupnya bisa kita tentukan mau dia write saja atau read saja atau full. Nah, yang tadi kita buat teknisi, ya, seperti itu. Nanti allow address-nya kita tentuin, dia bisa mengakses IP-nya. Ya, seperti itu ya. Lalu oke. Dan yang terakhir yaitu MNDP atau Mikrotik Network Discovery Protocol. Masuk ke menu IP, ya kita langsung aja masuk ke menu IP, Network, cari tab Discovery Interface. Ya, jadi kita harus disable jaringan yang keluar atau menggunakan WiFi agar orang lain tidak bisa men-scanning mikrotik kita. Jadi ya, jadi ini header 5 dan header 3 itu adalah WiFi saya, jadi saya akan disable agar tidak bisa di-scan. Iya. Oke, seperti itu. Semoga membantu bagi teman-teman yang ingin mengamankan jaringan mikrotiknya agar tidak mudah dibobol. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya jika tutorial ini sangat membantu teman-teman. Bye.